Sahabat Kanisius yang baik, saya Mikael Dua, pengajar filsafat di Unika Atmajaya. Di sana saya sendiri mengajar di prodi-prodi yang sebetulnya tidak menangani filsafat, tetapi dalam prodi-prodi yang mengembangkan studi-studi ilmu-ilmu empiris. Di tengah kepastian ilmu pengetahuan yang berkembang dewasa ini, ada beberapa pertanyaan yang sulit diatasi atau dijawab oleh ilmu-ilmu empiris. Misalnya mengenai kebenaran, hubungan antara fakta dan nilai, dan bagaimana makna hidup manusia. Dan di sana sebetulnya tempat filsafat dalam refleksi ilmu pengetahuan itu. Jadi di luar fakultas filsafat sebetulnya kita bisa mengembangkan sebuah filsafat yang coba berusaha untuk mendampingi perkembangan ilmu pengetahuan itu, terutama menyangkut hal-hal yang terkait dengan makna hidup manusia. Buku ini dengan judul Filsafat Ilmu Sosial, ini sebetulnya sebuah judul yang relatif sangat umum. Tapi yang menarik itu sebetulnya anak judulnya refleksi atas pengalaman-pengalaman orisinal manusia. Nah, konteks dari buku ini sebetulnya ada pada tahun kurang lebih tahun 2020, di mana kita di seluruh dunia menghadapi masalah pandemi COVID-19 pada waktu itu. Sejak awal itu para ahli virologi dan juga ahli-ahli kesehatan publik itu sudah mengatakan bahwa ini adalah virus corona dengan karakter-karakter penyebarannya dan sekaligus dampak-dampaknya ketika manusia terjangkit virus itu. Tapi kita membutuhkan waktu cukup panjang sehingga masyarakat itu menerjemahkan dan memahaminya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki. Repotnya adalah pengalaman-pengalaman orisinal manusia itu tidak pernah tersentuhkan. Dan buku ini coba berusaha untuk menggali di mana persis pengalaman-pengalaman orisinal yang belum disentuh itu. Misalnya pengalaman linguistik, juga antara lain juga pengalaman yang terkait dengan dunia kehidupannya. Antara lain juga misalnya pengalaman-pengalaman praktis transendental yang dialami oleh manusia. Dan bahkan yang terakhir itu berkaitan dengan pengalaman komunikasi itu sendiri. Nah, ruang pengalaman orisinal ini jarang dimasuki, sehingga ketika kita meminta supaya masyarakat mengerti fenomen COVID-19 pada waktu itu membutuhkan sebuah waktu yang cukup panjang. Nah, buku ini sebetulnya coba berusaha untuk menggali pengalaman-pengalaman orisinal itu. Di sana ada beberapa chapter yang bisa kita lihat, misalnya pengalaman tentang pengalaman linguistik manusia, bahwa sebetulnya kita itu tidak hanya berbicara dengan mengikuti struktur bahasa, tetapi kita berbicara berdasarkan pengalaman sehari-hari yang kita lakukan. Begitu juga misalnya bab yang berikutnya berkaitan dengan pengalaman atas dunia, yang secara lebih teknis bisa kita katakan sebagai pengalaman fenomenologis terhadap dunia kebudayaannya, terhadap dunia sosialnya. Dan pengalaman ini jarang kita temukan atau jarang kita lihat para ahli-ahli ilmu sosial memperhatikan hal itu. Dan yang berikut misalnya ada pengalaman hermeneutis. Kalau kita misalnya berbicara dengan banyak orang, kita itu selalu coba berusaha selalu menafsir secara spontan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan penafsiran kita ini terjadi secara spontan berdasarkan pengalaman-pengalaman hermeneutis sebelumnya. Dan yang mungkin sedikit lebih repot adalah terkait dengan pengalaman praktis.
apa yang kita ketahui secara teoretis kita tidak pernah kita hafal, tetapi selalu terlibat dalam kepentingan-kepentingan yang terus-menerus kita bangun. Dan berkaitan dengan ini, ada chapter terakhir yang berbicara tentang pengalaman komunikatif, di mana orang itu selalu coba berusaha untuk berkomunikasi sesuai dengan pengalaman. Jadi proses komunikasi itu tidak terjadi sebagai sebuah proses transfer pesan dari satu orang kepada orang lain, tetapi terjadi secara dialogis di mana selalu ada hubungan dialektis dalam percakapan. Nah, satu hal yang menurut saya cukup menarik dalam teks ini sebenarnya adalah ketika kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman praktis manusia. Banyak teoritisi ilmu-ilmu sosial selalu berpikir bahwa tujuan dari seluruh ilmu pengetahuan sosial itu adalah untuk mencapai teori. Padahal ilmu sosial ketika berbicara tentang aktivitas dan relasi antara manusia itu mesti menyentuh dimensi praktis. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik. Tentu di sana kita akan bertemu dengan beberapa tokoh, antara lain Michel Foucault, Edmund Husserl, Jürgen Habermas, Schreck, Calvin of Schreck, dan bahkan juga terakhir itu adalah tokoh yang menurut saya cukup terkenal dalam dunia komunikasi, yaitu Redford. Jadi tokoh-tokoh ini direfleksikan secara mendalam dalam teks buku ini. Nah, tampaknya sulit, tetapi menurut saya teks buku ini membantu sehingga setiap calon sarjana ilmu sosial atau bahkan sarjana ilmu sosial itu coba melihat bahwa apa yang kita ketahui secara teoretis itu tidak hanya berpacu pada fakta, tetapi dari pengalaman-pengalaman hermeneutis, linguistik, historis, komunikatif, dan seterusnya. Buku ini sebetulnya sangat membantu untuk setiap pembaca, apapun latar belakangnya, entah itu ilmu sosial atau ilmu-ilmu alam, untuk mengerti bahwa manusia itu mempunyai pengalaman-pengalaman yang sulit dijangkau. Nah, dengan membaca teks ini, saya sebetulnya mengharapkan supaya setiap ilmuwan dalam setiap lini, entah itu ilmu sosial atau ilmu alam, betul berbicara tentang manusia sebagai sumber pengetahuan, sumber moral, sumber pengalaman-pengalaman religius. Dan karena itu saya sebetulnya mengharapkan supaya ketika membaca teks ini, para pembaca sudah harus melihat bahwa dia sebetulnya berbicara dan bertemu dengan manusia. Entah sebagai seorang peneliti, entah sebagai seorang pembaca biasa, entah sebagai seorang individu dalam sebuah masyarakat.